desain yang kreatif itu adalah yang lebih solusi dan efektif. Perkenalkan teman-teman, nama aku Hoiril Amri. Teman-teman bisa panggil Hoiril atau ya biasa dikenal Vector Kades gitu ya. Kalau untuk profesi sebenarnya aku lebih ke desain grafis gitu, desainer grafis, dan fokusnya itu ke logo designer. Kenapa logo? Ya sebenarnya alasannya karena di logo itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, mulai dari kita riset, kemudian juga kita sketch gitu ya, menggambar. Kemudian kita belajar juga teori-teori warna untuk bisa mengkomunikasikan warna-warna tadi biar logo tadi bisa sesuai target gitu dengan brief itu sih klien berikan kepada kita gitu. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya lagi ngerjain satu project sih, desain logo juga e-sport gitu. Cuman memang kemarin cancel karena nggak cocok sama harganya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kita kan istilahnya kalau memang nggak cocok ya udah gitu. Yang penting kan kita menjual dari segi kualitas lah gitu, daripada kita mau banting harga. Kita juga kan kalau ngerjain project itu kan harus senang juga gitu, sama budget kita senang, kemudian juga dari klien juga senang gitu. Jadi sama-sama senang. Takutnya nanti kalau misalnya kita turunin harga, klien senang, kita yang ya gimana merana gitu ya. Pasti. Jering nggak bisa makan, lapar. Jadi mending, tapi lagi gini, kalau misalnya memang teman-teman merasa bahwa desain teman-teman itu sudah bisa menjual gitu, yang nggak usah ragu untuk menjualnya agak sedikit lebih mahal dari harga pasar gitu. Tapi kalau memang baru belajar atau baru aja menekuni bidang desain grafis, ya mungkin agak sedikit miring nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya selain desain logo gitu, aku juga aktif di Instagram, di @vectorkades juga. Jadi teman-teman bisa cek kalau mau main-main di sana. Di sana aku sharing-sharing ilmu terkait soal desain grafis. Kemudian ada pemahaman aku soal desain grafis. Kemudian juga tutorial terkait software grafis kayak Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Cuman yang pengennya sih ke depan ada konten baru lah gitu, pengennya ya kayak After Effects mungkin, cuma nggak tahu lah, nanti doain aja teman-teman kalau memang teman-teman yang nonton ini salah satunya ada followers aku, bisa ya mendoakan juga semoga bisa kita bikin konten bareng-bareng untuk After Effects gitu. Itu sih. Selain Instagram, sebenarnya dulu sempat ada juga buka jasa vektor kartun. Cuman karena aku lihat semakin banyak pemainnya gitu, semakin banyak master yang lain yang suhu gitu ya, vektor kartun, dan kayaknya juga pangsa pasarnya juga udah mulai gimana ya, orang udah banyak pilihan gitu. Jadi menurut aku vektor kartun ini ya aku tetap buka kalau misalnya ada yang mau order. Tapi sekarang udah aku bener-bener hampir tutup lah gitu. Jadi lebih ke logo aja sekarang. Atau ya desain-desainnya kayak spanduk atau baliho, itu lebih ke sana. Dan memang aku nggak melayani jasa cetak, jadi aku lebih ke desainnya aja gitu. Jadi sebenarnya ini pertanyaan template ya, setiap orang bertanya-tanya dengan makna dari vektor kades itu apa sih gitu kan. Sebenarnya vektor kades ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman yang baru aja tahu sama akun Instagram vektor kades. Jadi vektor sebenarnya basis sebuah jenis file dari sebuah software lah gitu. Kayak CorelDRAW, Adobe Illustrator, terus Inkscape, itu vektor kan namanya kan. Nah, kebetulan dulu pertama kali aku memulai kayak karir gitu di bidang desain grafis, aku belajarnya vektor. Jadi gambar-gambarin muka-muka orang, jadi kartun gitu. Jadi akhirnya ketemulah yang namanya vektor ini. Nah, sedangkan untuk kades, sebenarnya kades itu kepanjangan dari nama aku dan jasa aku. Jadi
K Hoiril, A Amri, Des Desain. Jadi Hoiril Amri Desain gitu. Nah, Dalam ya. Keren. Itu sisi rahasia. Baru tahu loh. Baru. padahal udah sering baru tahu ya. Tapi serius baru tahu. Aku kira kepala desa. Karena bisa juga. Kepala desa di factory. Oh, gitu. Jadi sebenarnya proses ketemunya kata kades itu cukup panjang sebenarnya. Jadi di awal dulu namanya dulu kalau orang-orang itu ya, kalau yang baru bergerak di bidang kreatif atau bidang desain itu biasanya namanya ditambah dengan art belakangan. Jadi aku dulu namanya Hoiril Art, terus aku ganti lagi K Art. Nah, terus akhirnya aku pikir kalau K Art agak aneh gitu, nyebutnya susah gitu kan. K Art agak gimana, akhirnya ganti ke kreatif. Tapi kreatif ini aku riset, aku cari-cari, ternyata udah banyak Hoiril kreatif atau Derry kreatif, itu kan udah banyak banget kan nama-nama kreatif. Tapi nggak kinda kreatif aman kan? Mungkin aman ya. Tapi kan semua orang kan berhak kreatif. Iya. Siap. Kok malah dia baru awal loh ya. Daniel baru 20. Nah sudah akhirnya setelah itu mikir kan gimana nih. Akhirnya ketemulah ada satu kata namanya desain K. Jadi desain KA. Jadi dulu nama blog aku desaink.blogspot.com dulu. Nah akhirnya mikir lagi kok desain K rada-rada aneh gitu, namanya lebih aneh lagi kan. Coba-coba tulis di kertas, muncullah namanya K-Design gitu ya, K-Design. Terus aku pikir kades. Kayaknya kades menarik juga nih kata aku kan. Akhirnya ya udah aku tambahin vektornya karena usaha aku pertama kali itu vektor. Jadi aku tambahin vektor kades. Nah, setelah itu ya akhirnya aku publish lah nama vektor kades itu kan. Aku publish dan ternyata banyak yang salah paham ternyata dikirain aku itu kepala desa. Jadi aku itu kepala desa yang kebetulan ngedesain gitu. Karena kita juga mikir itu. Iya gitu kan. Jadi dikira ini kepala desa ngedesainnya atau gimana, aku bingung. Aku juga kaget ada yang respon gitu kan. Tapi ya udahlah, kataku kan udah kayaknya bagus nih namanya kan, lebih enak disebutin juga lebih enak gitu kan. Jadi akhirnya ketemulah nama vektor kades itu. Karena kalau kades kan kita secara umum mungkin kepala desa. Ya. Kalau dia jadi vektor kabak, kepala bagian. Bener nggak? Ini secara umum dia kabak, kepala bagian. Agak aneh juga sih nyebutnya kabak. Vektor Oke. kabak kan. Jadi itu ya alasan kenapa namanya jadi Iya. panggungnya jadi Iya. kades. Kalau mau ceritain bisa jadi satu film ya. Oh panjang ya? Iya, panjang. Mungkin garis benang merah Ya, ya. siap. Jadi sebenarnya kalau mau diambil benar-benar langkah awal itu sebenarnya gara-gara omongan dosen di kampus dulu. Jadi dosen bilang sama satu kelas gitu. Jadi itu semester 3, aku inget banget itu semester 3. Jadi si dosen itu ngajar yang namanya sejarah seni dan desain review. Jadi beliau itu ngajar di kelas, terus itu rasanya awal-awal pertemuan kalau nggak salah. Awal-awal pertemuan, terus dia ngejelasin soal desain itu gini loh, terus seni itu ada sejarahnya ini. Terus jelasinnya lah ada kayak lukisan dari gua, macam-macam itu kan. Terus dia sempat nanya sama teman-teman yang ada di ruang kelas. Dia tanya, desain ini kira-kira dibutuhin nggak? Katanya gitu. Untuk zaman dulu, zaman sekarang sama masa depan. Ya kami kan karena udah belajar dari materi yang udah dijelasin tadi. Ya Pak, dibutuhin kata kami, di masa lalu dibutuhin. Terbukti dengan adanya lukisan dari gua, macam-macam itu kan cikal bakal dari desain sebenarnya. Sebelum desain ada seni dulu, seni, desain, makanya dia berkembang seperti sekarang kan. Nah, setelah itu dijelasin sekarang dibutuhin nggak katanya gitu. Nah itu tahun 2000 berapa ya? 2015 rasanya aku semester 3 itu. Nah
dibutuhin nggak sekarang? Ya kami kan karena hidup di zaman itu, ya kami sebutin ya dibutuhin Pak, ada baliho, spanduk, logo dan lain-lain. Setelah dijelasin, terus ditanya lagi di masa depan kira-kira dibutuhin nggak? Kami karena yang anak baru di kafe gitu kan, yang nggak tahu apa-apa sama dunia desain, akhirnya kami diem aja di kelas. Tahu kata kami gitu kan. Terus dijelasin sama si dosen, dibutuhin. Kenapa? Karena kalian ada namanya otak kreatif. Kreatif itu nggak akan bisa dikalahin sama robot atau mesin. Kreativitas itulah yang nanti akan kalian jual sama klien kalian, sama orang luar gitu. Jadi dengan adanya kreativitas itu nggak akan dikalahkan lah sama robot. Karena kalau robot kan berdasarkan pola tuh yang udah dibikin oleh manusia. Walaupun sekarang udah ada AI, ada artificial intelligence ya. Tapi ya menurut aku kreativitas itu ya memang nggak bisa sih dibuat oleh mesin gitu kan. Nah jadi itu triggernya dari sana. Setelah dengar omongan dari dosen tadi, aku sih pengen ketemu sama dosen itu lagi sih. Berterima kasih gitu kan. Jadi dari omongan itu ke trigger, akhirnya mikir ngomong sama diri sendiri. Ya udah deh, aku jadi desainer grafis aja lah karena kayaknya punya masa depan nih ke depannya dan akan dibutuhin oleh orang-orang. Jadi setelah itu ya udah belajar sendiri, nanya-nanya sama dosen, otodidak juga belajar di internet, terus belajar tutorial, memahami teori lagi gitu kan, karena menurut aku teori itu yang sebenarnya penting gitu untuk desainer. Karena dengan berbekal teori kita bisa menjual gitu. Karena banyak orang yang bisa software, tapi orang yang paham soal konsep terus juga membuat desain itu punya maknanya itu kan ada teorinya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman pengen belajar desain sebenarnya pelajari teorinya juga, jangan hanya software gitu. Jadi jangan tidak harus minimal ya imbang lah. Ya minimal imbang lah gitu teman-teman gitu. Itu sih sejarahnya untuk kenapa akhirnya yakin sama dunia desain grafis ini. Berarti memang dari awal kuliah ya bisa dibilang. Ya gara-gara kuliah. Gara-gara kuliah. Iya, awalnya kan nggak tahu sama sekali soal di cafe ini apa sih, bahkan sempet di semester 2 sebelum semester 3 untungnya aku nggak jadi keluar kampus. Jadi sempet ada pikiran pengen keluar karena aku lihat jurusan ini nggak ada masa depannya. Karena Tapi ada niat. Iya ada niat, di semester 2 itu ada niat. Jadi kayak pengen keluar aja deh kan, soalnya di cafe ini kayak nggak ada masa depan. Apalagi di Palembang kan, kota tercinta kita ini, di cafe itu belum banyak yang tahu. Jadi kayak wah ini kayaknya nggak ada masa depan nih kayaknya nih kan, kerjaannya ngamar doang. Terus apalagi pelajaran nirmana itu itu kan nirmana itu namanya aja, arti nirmana itu kan tidak bermakna. Terus ngapain kita pelajari gitu kan. Cuma ternyata di situ kita banyak belajar kan, kayak ada nirmana tekstur gitu kan, melatih tangan kita untuk gambar, ngarsir gitu kan. Itu sih ya triggernya di semester 3 itu. Jadi kalau untuk dihitung berapa lama aku menggeluti profesi desain grafis, sebenarnya aku mau hitung dari aku lulus aja kali ya. Jadi aku baru bisa nyebut aku desainer grafis ketika aku lulus aja ya mungkin ya. Jadi aku lulus itu 2017. Jadi 17, 19, 19, 4 tahun lah. Masih junior lah termasuk aku sih kalau dibilang desainer grafis junior lah masih ya, 4 tahun kan. Masih banyak lah desainer-desainer lain yang udah pengalamannya 10 tahun, 20 tahun yang mungkin kliennya udah gila-gilaan juga kan. Nah itu sih kalau untuk startnya di 2017 gitu. Tapi kalau untuk kenal itu sejak 2014, sejak kuliah gitu. Terus apa gitu? Kenapa memilih profesi? Oh, iya. Alasannya sebenarnya gara-gara ke-trigger dari si dosen tadi. Dia bilang di masa depan desain ini akan dibutuhkan dan pasti akan dibutuhkan, dibilang gitu kan. Aku jadi tersugesti aja sendiri gitu di ruangan kelas itu. Kan kalau kita kelas itu kan lampu dimatiin semua tuh. Terus cuma ada layar proyektor materi kan. Jadi sambil dosen jelasin aku kayak terhipnotis gitu. Gitu. Ya udah jadi kepikiran, wah ini kayaknya profesi yang bagus nih. Walaupun setelah bapak itu ngomong, terus aku juga tersugesti gitu ya. Aku riset juga, jadi aku cari tahu, emang iya benar apa desain grafis ini sekuat dan
powerful itu kan yang dibilangnya oleh bapak itu kan. Jadi aku searching juga di internet, cari-cari apa sih peluang gitu, peluang desain grafis di masa depan. Aku cari gitu manual, aku cari di internet, cari artikel-artikel berita macam-macam profesi apa yang kira-kira akan dibutuhin di 2020 atau gitu tuh, baca-baca kan menurut para ahli. Dan ada yang salah satunya nyebut di bidang kreatif gitu kan. Dan menurut aku desain grafisnya salah satu bidang kreatif kan. Jadi setelah itu ya udahlah, katakan terusin aja lah. Terusin dan ternyata ramalan dari dosen itu benar kan. Di 2020 itu semakin gila. Orang-orang mulai berlomba-lomba untuk belajar desain. Bahkan aku, ini mungkin promosi kali apa ya? Bahkan kelas desain logo yang aku buat juga ya cukup ramai juga yang ikut kan. Maksud aku, kalau misalnya orang nggak tertarik desain kan ngapain beli kelas online yang lumayan harganya kan? Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang peluangnya tinggi saat itu ya terjawab sekarang gitu. Nah jadi akhirnya setelah berjalan di 2020 ya aku semakin yakin bahwa di dunia desain ini makin berkembang. Asalkan yang penting kita jangan terlena sama diri kita sekarang. Jadi ya jangan anggap bahwa kita udah di atas, tapi terus aja belajar. Jangan sampai, karena gini, aku punya pengalaman sedikit. Jadi dulu sempat ngebangun channel YouTube bareng ada salah satu YouTuber juga gitu. Nah aku barengan sama dia, tapi karena aku nggak konsisten, karena ngerasa udah bagus gitu ya, dulu aku sudah 1000-an subscriber, dia masih ratusan gitu, tapi dia konsisten. Aku nggak konsisten, akhirnya dia sekarang udah 100.000-an, aku masih di angka 4.000. Berarti kuncinya? Menurut aku, ya kuncinya sebenarnya konsisten terus. Makanya itu yang aku lakukan di Instagram aku, konsisten, ya alhamdulillah ada hasilnya gitu kan. Itu sih kuncinya, konsisten menurut aku, dan nggak ngerasa bahwa kita udah di atas langit. Itu sih. Ya terus aja belajar, nggak ada ruginya juga. Ya, jadi sebenarnya di awalnya itu adalah SMP dulu aku pengen jadi astronot. Nah, kenapa jadi astronot? Karena menurut aku keren. Neil Armstrong ke luar angkasa gitu kan, orang pertama mendaratkan kakinya ke bulan. Itu kan sesuatu profesi yang gila gitu kan, keren gitu. Jadi ya akhirnya karena di situ aku pengen jadi astronot, akhirnya aku bikin tuh bukan akun sih, grup Facebook yang membahas soal astronomi. Wah, saking pengennya gitu kan. Alam semesta. Iya. Foto profil dibikin, wah kayak gaya-gaya ini kan apa, planet-planet gitu kan, sampul Facebook dibikin tuh kan. Pokoknya kayak anak-anak sains gitu kan. Akhirnya udah jalan SMA ternyata masih IPS. Jauh ya. Aku bilang, waduh ini cita-cita gak akan kerucut nih kalau gitu. Oh, berarti udah duluan minder duluan deh. Iya, langsung minder, wah ini anak IPS nggak mungkin jadi astronot nih kayaknya. Karena pikiran dulu aku nggak riset kan. Pikiran dulu adalah kalau astronot itu anak IPA dan belajar kayak ilmu-ilmu kimia gitu atau fisika gitu kan. Ya akhirnya udahlah berubah pikiran, pengen jadi sosiolog karena IPS kan. Pengen jadi sosiolog, ingin membaca tentang ilmu masyarakat gitu. Sempat SMA itu diajak oleh guru untuk ikut olimpiade sosiologi. Wah seneng dong, kita pengen jadi sosiolog, ikut olimpiade kan. Ternyata batal. Alasannya apa? Karena katanya apa ya kemarin itu aku lupa sih. Intinya cancel olimpiadenya. Ya udah akhirnya aku udahlah kalau gitu kan. Udah jalan 3 SMA. Berubah lagi pengen jadi presenter TV. Akhirnya iya itulah intinya gitu. Akhirnya coba masuk ke salah satu universitas di Jogja. Jadi daftar SNMPTN gitu kan. Dan alhamdulillah keterima jurusan ilmu komunikasi. Kebetulan memang ini kan kalau pengen jadi
presenter ya kalau jurusan ilmu komunikasi kan. Jadi akhirnya udah masuk, aku ke Jogja daftar ulang, ambil berkas ya, administrasi dan lain-lain. Pulang lagi ke Palembang 1 atau 2 hari, ternyata demam. Ternyata Demam. sakit. Ternyata sakit. Jadi sakit. Awalnya dikira sakit demam biasa. Aku biasanya kalau demam itu paling nggak sehari cuma. Ini 2 minggu. Demamnya itu. Berarti nggak main-main sakit. Iya. Sedangkan dari kampus yang di Jogja itu ngasih waktu sekitar 1 mingguan untuk pulang lagi ke Jogja, untuk kembali ke Jogja untuk memulai perkuliahan. Ngurus-ngurus. Iya. Oh, udah selesai semua berkas. Tapi aku tinggal pulang tinggal ke Jogja aja untuk langsung ke semester awal, semester 1. Jadi KTM pun udah dapet. Oh, Iya. berarti udah siap kuliah. Udah siap kuliah. Jadi KTM, kartu tanda mahasiswa udah dapet, bahkan sudah foto kan, KTM kan udah foto kan. Nah, udah pakai baju blazernya kampus itu dipinjemin, walaupun dipinjemin sih, nggak punya sendiri kan. Kan belum punya lapis. Iya, cuma maksudnya udah pakai kan. Jadi ada kesenangan, udah bayar kos, udah DP. Administrasi udah Istilahnya DP ya, administrasi udah semua, DP kos udah gitu kan. Pulang akhirnya udah bikin, ternyata selama 2 minggu kan sakit tuh. Akhirnya dibilang sama orang tua, mau lanjut nggak mungkin dong kalau lanjut kan, nanti susah juga di sana. Akhirnya kenapa nggak akhirnya ya udahlah, mengikhlaskan, terus ngecek ke dokter ke rumah tuh ada dokter kan, dia didiagnosa awal ya, katanya tipes kan. Ya, berarti nggak bisa kecapean. Ya mungkin gara-gara suasana baru, mungkin suasana lingkungan di Jogja kan mungkin dingin gitu ya katanya kan. Jadi badan kan belum bisa beradaptasi dengan baik. Ya akhirnya ya udah kan, pengobatan tipes, dikira bakal sembuh, ternyata makin parah lagi. makin gila-gilaan. Setelah itu udah perawatan, kenapa nggak sembuh? Nah, ternyata pas dicek lagi, paru-paru sebelah kanan itu udah banyak isi air, ternyata paru-paru basah. Iya. Nah udah akhirnya setelah paru-paru basah itu pasti udah menenggelamkan semua mimpi-mimpi jadi astronot, jadi sosiolog, Seketika jadi presenter kan, itu seketika hilang gitu kan. Barney cuma mikirnya ya udah sehat Ya, alhamdulillah. untuk anak SMA yang bahagia dapat SNMPTN tanpa tes gitu kan, mendadak langsung hilang semua mimpi kan. Udah akhirnya mikir, ya udahlah stay di Palembang aja lah, stay di sini. Mikir kayaknya perlu cari opsi lain nih kan. Orang tua juga ngasih tahu apakah mau tetap kuliah atau gimana. Kalau nggak mau kuliah ya udah bertani aja ya kan. Nah untuk anak SMA yang nggak tahu sama pertanian, jadi mikirnya langsung wah jadi susah ini ngangkat beban macam-macam gitu. Kayaknya nyari tahu. Nah hari itu aku ingat, aku buka koran, terus ada iklan kampus aku, alma mater aku kan, ada iklannya, ada jurusan DKV. Ya udahlah aku cari tahu lah DKV-nya apa sih, cari di internet. Kayaknya menarik nih, ditambah lagi nggak ada NTK. Nggak ada NTK, matematika nggak ada. Oh, berarti gara-gara Nggak ada matematika. Karena cukup ekologi ya kan. Makin generasi 1 deh. Ya, jadi cukup menarik lah kan, ya udah aku coba-coba. Nah, kebetulan dulu kan karena di kafe di Palembang belum terlalu berkembang, jadi tesnya nggak ada tes. Jadi ya udah masuk aja gitu kan. Yang penting kita daftar gitu kan. Ya udah, daftar. Seperti yang aku bilang tadi, semester 2 mulai goyang, pengen keluar, tapi karena mikir harga kuliahnya juga lumayan kan, biaya kuliah, terus semesternya juga ya berapa harganya kan lumayan kan. Jadi ya udahlah, daripada ngecewain orang tua juga, kita kan kesian juga, udah ini jalani aja lah, aku bilang gitu kan, ngomong sama diri sendiri, jalani aja sambil jalan, semoga ini jurusan yang bener lah. Dan ternyata bener, dan aku bersyukur aku bisa dapat penyakit tadi. Jadi bersyukur. Jadi penyakit itu sebenarnya
menurut aku anugerah sih. Jadi dengan penyakit itu bisa menunjukkan aku jalan yang cocok untuk aku gitu loh. Makanya si penyakit itu malah memberikan Iya. passion. Makanya aku kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin dia lagi ada masalah gitu kan, aku bilang aja jangan masalah ini ada apa istilahnya ada hikmahnya nanti, atau mungkin lagi ditunjukin nih sama yang di atas bahwa yang kamu pilih sekarang nih salah dibenerin gitu. Itu sih. Jadi setiap orang yang punya masalah atau cerita sama aku biasanya aku ceritain cerita tadi, pengalaman sendiri. Jadi ada apa ya inilah bisa meluruskan lah mereka yang sedikit goyang gitu. Luar biasa ya. Saya ini berkesan karena Ya, nggak nangis tadi kan? Hah? Nggak nangis ya? enggak dong. enggak. Sedih ya. Sebenarnya lebih banyak perubahan kepada mindset aku sih yang banyak berubah. Kalau untuk hal kayak warna, style itu sebenarnya kan terpengaruh gara-gara kita punya mindsetnya. Jadi kita yang punya mindset desainer yang kayak teorinya kita tahu nih warna ini nggak cocok atau bentuk ini nggak cocok sama bentuk ini, atau font ini nggak cocok nih untuk menyampaikan pesan ini. Nah sebenarnya yang banyak berubah itu adalah mindset aku sih yang paling banyak berubah. Nah untuk berubah mindset itu sebenarnya simple, banyakin baca, entah itu di artikel internet atau di di buku-buku, atau bisa nanya juga sama temen yang memang mungkin udah lebih pengalaman. Gak apa-apa sebenarnya, justru kalau kita nanya sama orang kan kita dapat banyak ilmu gitu. Intinya jangan malu sih menurut aku kita nanya gitu, walaupun kita nggak tahu. Aku aja sering lah masih nanya-nanya sama orang kan, sama dosen kalau misalnya nggak tahu gitu ketika baru belajar ya nanya aja sih kalau misalnya mau belajar kan. Nah kalau untuk berubah lagi-lagi itu mindset menurut aku yang paling banyak berubah. Jadi kalau teman-teman pengen desainnya berkembang, menurut aku mindsetnya sih yang harus dibentuk. Mindsetnya dibentuk kan nanti kalau dengan mindset itu kan misalnya begini nih, Indonesia harga mati misalkan. Nah karena kita udah punya mindset Indonesia harga mati, apapun yang membuat Indonesia itu jadi berantakan misalkan, kita akan menolak gitu. Nah menurut aku contohnya desainer tadi, kalau misalnya desainer yang punya mindset bahwa desain yang baik itu adalah memberikan solusi, ya berarti ketika ngedesain bukan pengennya si desainer yang penting bagus, atau dari si klien pengen pentingnya bagus, tapi lebih ke solusi. Apakah desain ini bisa memberikan solusi untuk misalkan tujuannya pengen untuk mempromosikan brandnya. Nah apakah sesuai dengan desain yang kita buat? Nah itu yang kita pikirkan. Menurut aku itu sih yang penting. Jadi kalau idola sebenarnya aku nggak ada. Idola aku sebenarnya hanya satu. Siapa kayak itu? Mama aku. Sweet. Ya sebenarnya ini loh, kalau soal idola ya, aku nggak ada spesifik untuk idola, karena aku benar-benar random. Jadi menurut aku selagi orang yang aku lihat itu memang desainnya bagus, kemudian juga dia punya ilmu yang bagus juga gitu kan, menurut aku patut untuk kita ikuti gitu. Terlepas dari apakah dia terkenal atau enggak, atau apakah dia punya klien yang besar atau enggak, tapi ya kebanyakan pasti kita pengen ngikuti yang punya klien besar kan. Tapi maksudnya selagi dia memang dia punya pemahaman yang bagus, terus orang yang juga positif gitu kan, memberikan dampak ke banyak orang, menurut aku itu patut untuk kita ikuti sih. Selagi orangnya positif, menurut aku kita ikutin aja sih. Sekalipun teman dekat pun, Sekalipun kalau teman dekat pun, kalau misalnya dia memberikan efek yang positif, menurut aku kita deketin. Lagi-lagi kebalikan, kalau teman toksik ya kita tinggalin aja udah. Mau teman sedekat apapun ya kita tinggalin aja sih menurut aku ya. Karena ya lebih banyak merugikan menurut aku. sejauh ini Kak, siapa aja sih yang pernah diajak kolaborasi bareng di bidang desain ini? Karena kemarin ngeliat ini juga kan, Vector Kadis pernah ngedesainin Wiro Sableng ya. Iya, Wiro Sableng. Oke. Oh jadi kalau untuk Wiro Sableng ya, sebenarnya itu cuma berdua itu. Aku sama satu orang Kalimantan kalau nggak salah. Jadi kebetulan waktu itu ada pemain Wiro Sableng yang datang ke kantor aku.
Jadi aku tanya, dia sudah bikin, jadi aku tanya mau nggak karya kamu aku cetakin, terus aku kasih ke pemain Wiro Sableng. Ya udah dia mau kan, ya udah aku bikinin. Tapi kalau untuk kolaborasi vektor itu sebenarnya yang World Cup kemarin Piala Dunia Sama Avenger. 2018 sama Avenger ya, sama Avenger satu lagi. Itu mungkin seluruh Indonesia kayaknya itu kolaborasinya ya. Oh dari macam-macam. Oh itu yang Piala Dunia yang masuk koran itu ya? Ya benar. Oh berarti hasil kolaborasinya masuk ke media. Iya masuk koran. Nah, jadi yang sempat tayang di koran walaupun orangnya belum muncul di koran ya. Orang yang bikinnya cuman orang yang dari mana ya? Aku lupa sih. Kalimantan lah intinya, orang Kalimantan. Ya udah. Itu sih kalau kolaborasi vektor ya. Tapi kalau untuk kolaborasi desain kayak logo atau yang lain-lain banyak sebenarnya. Kalau misalnya kan aku kan ada kekurangan sedikit di bidang kayak bikin ilustrasi tuh. Nah aku biasanya ngajak temen gitu kalau yang ahli di bidang ilustrasi, yang aku ajak, aku butuh nih ilustrasi untuk brand ini nih yang yang sesuai dengan dengan sesuai dengan brandnya lah gitu. Nah jadi nanti aku minta briefnya sama klien, nanti aku minta tolong sama temen, tentunya ya ada bayaran lah pasti gitu. Itu sih kalau untuk kolaborasi. Jadi kalau untuk klien yang menurut aku cukup membanggakan, mungkin bisa dibilang gitu ya. Pernah ada dari klien gitu. Jadi dia kemarin minta bikinin animasi logo. Jadi dia udah punya logo. Jadi aku bikin animasi logonya. Mungkin gitu sama dia udah punya stock footage video. Nah, aku yang gabung-gabungin gitu. Dikemas dengan cara kreatif gitu kan. Ya udah aku bikinin. Itu sih menurut aku yang paling cukup membanggakan walaupun bukan aku yang desain logonya dari awal, tapi aku bisa dapat klien dari luar itu kan gila sih. Walaupun gini ya, cukup lucu ketika aku dapat klien ini, aku ngerjain project ini pakai komputer kampus. Berarti sudah menerjang dunia internasional lah kan bilangnya, karena kan di luar negeri kan. Walaupun itu berapa kali dapat kayak gini? Beberapa kali sih, tapi paling sering di Indonesia. Berarti di luar negeri pernah gitu. Ya, vektor juga ada dari USD ada. Wah, berarti itu sudah lumayan internasional lah ya. Lumayan. Ya, jadi kalau untuk artwork sebenarnya bukan jadi alasan ya. Jadi desainer itu nggak bisa jadi artwork itu menurut aku cuma jadi tameng gitu untuk orang-orang yang nggak mau mikir keras gitu ya. Jadi sebenarnya artwork itu ya teman-teman ya bisa dipecahkan ketika teman-teman punya mindset yang bilang aku tadi. Fokusnya adalah ke solusi. Nggak usah mikirin desainnya bisa sekeren apa, tapi apakah desain yang kita buat tadi bisa ngasih solusi nggak? Jadi sebenarnya kalau untuk cara mengatasi adblock, ya kalau dibilang aku pernah ngalamin adblock atau enggak ya paling sering lah gitu. Nah kalau untuk solusi sebenarnya tadi pertama mindsetnya dibentuk. Kedua kalau memang udah mindsetnya udah dibentuk masih adblock, ya coba santai lah, relax gitu. Coba keluar rumah gitu atau coba dengerin lagu, coba makan dulu gitu kan. Ya sama jangan mepet ngerjain project gitu. Walaupun kita misalnya kasih 1 minggu nih, tapi ngerjainnya sudah mepet 1 hari lagi ya jangan. Justru itu yang bikin kita jadi keteteran gitu kan. Kalau bahasa Palembang keteteran ya. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Kejar tayang lah ya, kejar tayang gitu kan. Deadline ya. Cepet aja gitu. Ya mending dicicil gitu. Kalau memang misalnya 1 hari ini benar-benar kosong ide, ya udah coba direlaksasi dulu, istirahat dulu. Siapa tahu tubuh kita itu perlu istirahat bentar gitu. Itu sih menurut aku kalau untuk menghadapi unblock ini ya. Karena ya pasti setiap desainer itu pasti pernah lah dapat unblock itu. Berarti menurut vektor kadis unblock tuh lebih kayak defensif orang aja. Iya, menurut aku itu ya. Bisa jadi bola lagi. Menurut aku itu ya, jangan menyerangku tapi. Kan netizen kalau komen itu. Biar rame. Waduh.
Kalau untuk kebiasaan ya, karena aku kerja kantoran juga nih, jadi kerja seperti manusia pada umumnya gitu. Jadi kalau di kantor kan benar-benar kita duduk aja gitu kan, kalaupun memang bosan bisa jalan-jalan bentar. Sebenarnya kalau kunci aku untuk kebiasaan ketika mau ngedesain atau setelah ngedesain itu, atau gimana proses ngedesain ya, pas jalan desain. Iya, pas lagi ibaratnya lagi Ngedit, apa, biasa gitu ya. Ngapain supaya lebih fresh. Oke. Jadi sebenarnya yang pertama musik sih, instrumental. Jadi aku senang dengerin lagu-lagu klasik kayak Mozart, Beethoven, gitu kan. Nah kalau untuk instrumen favorit itu Merits de Amor. Kalau bisa Merits de Amor. Itu favorit kan? Iya. Yang favorit lah, dari yang favorit juga. Banyak sebenarnya. Cuman yang paling disenengin itu, sama ada juga dari soundtracknya drama Korea ada juga. Tapi instrumennya aja. Iya, karena ini loh apa keren gitu, nada-nadanya bagus gitu. Terus ya lebih spesifik ke piano. Makanya aku coba belajar sedikit-sedikit piano gitu kan di rumah, walaupun nggak ada punya piano tapi pakai emulator piano, pakai keyboard gitu kan, belajar piano jadi bisa mainin lagu-lagu yang aku seneng tadi kan. Kayak main game. Iya, jadi itu sih kalau untuk kebiasaan. Selain dengerin lagu, mungkin kalau misalnya lagi bosan ngedesain atau lagi tadi kan kayak unblock tadi, ya bisa juga sebenarnya kita baca-baca artikel kayak di medium.com. Aku juga seneng baca-baca di sana. Terus juga mungkin bisa baca-baca di luar desain. Jadi misalnya berita sekarang lagi rame apa kita baca, atau yang lagi viral apa gitu. Misalnya emak marah-marah gitu. Tonton aja untuk bisa meleburkan kepala kita biar mikirin desain dulu kan. Itu sih. Racing. Iya, itu berapa itu sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru belajar gitu ya, menurut aku poin yang pertama adalah jangan mencoba untuk jadi seperti Vector Kades. Misal Vector Kades bikin microblog, pengen jadi Vector Kades bikin microblog, jangan. Tapi bikinlah konten yang memang dari diri kalian, walaupun mungkin bentuknya sama microblog misalnya, tapi kontennya itu tetap dari diri kalian. Jangan sampai wah si Vector Kades bahas soal tutorial Photoshop tentang ini, bahasanya gini, warnanya ini, jangan. Bikin gaya kalian sendiri gitu. Nah, terus kalau untuk tahap demi tahapnya, tadi kan udah poin pertama nih, jangan ngikutin aku. Nah, kemudian yang poin kedua, coba pelajarin teori-teori desain. Lagi-lagi mindset tadi. Kemudian baru ke software. Teknis. Ya, ke softwarenya. Karena menurut aku ketika kalian udah punya teorinya, udah paham konsep dari teori tadi, ketika menggunakan software kan bisa dipelajari secara otodidak. Nah, kalian udah mudah gitu, misalnya ketika mau ngedesain, wah warna ini cocok sama warna ini, jadi lebih cepat pahamnya ketika mau ngedesain pakai software. Seperti yang pernah aku bahas juga di microblog aku, awal ngedesain itu pakai apa? Aku coret Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop. Aku jelasin bahwa belajar desain itu pelajari konsep, pemahaman teorinya. Itu yang aku dapat di kuliah. Gitu. Nggak aku sebut karena nggak mau promosi, ya. Nggak di endorse, bukan brand ambassador. Oke Kak, nah ini Itu udah sih. udah di ujung pertanyaan sebenarnya. Oke. Kami Nakinda tuh selalu kalau di narasumber tuh pasti minta kata-kata ajaib dari Closing statement. narasumber. Iya, bisa dibilang closing statement. Oke. Dari seorang Vector Kades. Mungkin lebih ke mengarah apa sih makna kreatif itu, makna dari kreatif itu apa sih menurut Vector Kades? Oke. Buat para penonton. Oke. Atau mungkin ada kata-kata ajaib yang lain, silakan untuk Mungkin memotivasi. ya, mungkin ada dua mungkin. Yang pertama itu yang soal kreatif, yang kedua agak sedikit agamis gitu. Biar lebih mantap kan. Jadi biar berimbang dunia dan akhirat. Yang pertama, kalau saya sebenarnya kalau untuk kata kreatif, menurut aku kreatif itu adalah memberi solusi. Seperti aku bilang tadi. Orang kreatif sebenarnya gini ya. Kata kreatif itu apakah desain yang
acak-acakan? Enggak kan? Atau kreatif itu artinya desain yang out of the box? Enggak juga menurut aku. Desain yang kreatif itu adalah yang memberi solusi dan efektif. Selagi desain itu efektif, ya udah dibilang kreatif. Misal nih, selama ini orang desain kursi cuma 3 kakinya. Terus kita karena berpikir solusi, kayaknya 4 lebih efektif deh di kursi. Maka dengan otomatis orang bilang, wah kreatif nih. Karena kita ngasih solusi dan orang mau pakai barang tadi ya. Itu yang pertama. Apa tadi? Kreatif adalah solusi. Yang kedua, itu adalah carilah jalan hidupmu melalui Maha yang memberi petunjuk. Terima kasih. Itu aja mungkin ya. Satu kali terakhir. Apa? Gimana menurut Vektor Kades mengenai desain gratis? Oke. Nah, desain gratis. Oke. Jadi kalau bicara soal desain gratis, ya sebenarnya menurut aku desain gratis itu aku jujur nih. Jadi pertama kali ngedesain sebenarnya gratis juga. Jadi ngedesain gratis vektor kartun karena menurut aku saat itu karya aku belum bisa menjual. Jadi menurut aku nggak apa-apa gitu untuk menggratiskan desain yang kita buat. Tapi apakah aku menyuruh untuk kalian menggratiskan? Ya itu sebenarnya terserah kalian. Cuman poin yang ingin aku catat adalah kata apakah kalian pantas untuk dibayar. Jadi selama kalian memang pantas dibayar, menurut aku nggak apa-apa kalian mau mengkomersilkan desain kalian. Tapi selagi desain kalian tidak layak dalam tanda kutip gitu ya. Lagi-lagi ini tidak layak ini kan bisa benar-benar relatif berdasarkan orang. Tapi kalau dari pribadi kalian aja sendiri yang misalnya bilang, wah kayaknya karya aku ini belum bisa menjual nih, ya udah coba gratisin sambil nambah portfolio, terus sambil nambah pengalaman cara negosiasi sama orang gitu. Menurutku itu sih kalau soal desain gratis. Pantaskan diri kalian untuk dibayar. Itu sih menurutku. Itu sih. Oke, mantap sekali. Terima kasih Kak Koirel, Kak Koirel Lauri, atau bisa bilang Vektor Kades. Ya, terima kasih. Sudah menjadi narasumber di kita.